Bab pertama semua telah pergi. Mama, jangan pergi, Maya. Brian sama siapa, Ma? Suara jeritan anak kecil umur 7 tahunan, disertai tangisan yang sungguh menyedihkan, membuat orang-orang yang sedang berkumpul di depan jenazah seorang perempuan merasa begitu kasihan. Orang-orang yang merupakan tetangga dekat itu tahu benar beratnya penderitaan anak kecil itu karena baru sebulan lalu kakeknya Brian meninggal dan hari ini disusul ibunya. Brian berlari kencang masuk ke dalam kamar dan ambruk memeluk tubuh ibunya yang terbujur di lantai beralaskan tikar. Tubuh yang sudah mulai dingin dan pucat kulitnya. Mama bangun, Maah. Brian terus mengguncang-guncang tubuh ibunya yang sudah mulai kaku. Karena kesedihan yang datang bertubi-tubi dengan meninggalnya kakek serta ibunya, Brian akhirnya pingsan. Brian, bangun. Mau kuliah gak? Brian membuka matanya yang terasa sangat berat. Mimpi yang sama saat kematian ibunya muncul lagi, dan ini sudah yang kelima kalinya selama sebulan terakhir. Dilihatnya Scott, sahabatnya, sedang berdiri di samping tempat tidurnya sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Mata Scott melotot memandangi wajahnya. Jam berapa ini, Scott? Tanya Brian masih setengah sadar antara tidur dan bangun. Jam 7. Bangun cepat. Bukankah hari ini kamu ada konsultasi dengan dosen pembimbingmu? Dengan gak sabaran, Scott mengingatkan sahabatnya jika hari ini ada agenda penting untuk Brian, yaitu konsultasi skripsi untuk tugas akhirnya. Iya, aku bangun. Dengan malas-malasan Brian membuka selimut tipis dan agak butut yang menutupi tubuhnya, lalu berjalan pelan ke kamar mandi. Melihat sahabatnya yang seperti gak ada semangat itu, Scott menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah seminggu ini Brian terlihat lesu dan seperti sedang memikul beban berat. Ada apa sebenarnya? Batin Scott menduga-duga. Scott dan Brian adalah sahabat karib sejak awal masuk kuliah. Mereka bertemu saat sama-sama mendaftar di kampus itu dan mengambil jurusan yang sama, yaitu bisnis dan manajemen. Merasa berasal dari kasta yang sama, yaitu sama-sama orang yang kekurangan secara materi, menjadikan mereka cepat akrab. Bahkan untuk menghemat pengeluaran mereka berdua memutuskan tinggal satu kos dan berbagi biaya bulanan. Kamu kenapa, Brian? Tampangmu ditekuk melulu dari kemarin. Melihat Brian keluar dari kamar mandi, Scott tidak sabaran bertanya. Apa cuma gara-gara kamu putus sama Clara jadi melempem seperti ini? Ayolah, Brian. Masih banyak cewek di luar sana. Seru Scott melanjutkan ucapannya. Bukan masalah itu, Scott. Kamu benar. Cewek masih banyak di luar sana. Sebenarnya Brian membohongi Scott dengan ucapannya. Saat diputusin Clara, hati Brian rontok seperti cermin tertimpa palu. Hatinya benar-benar patah. 2 tahun berhubungan dengan Clara, dia menganggap Clara sebagai gadis yang tulus dan tidak memandang materi. Dia sangat mencintai Clara. Tetapi apa lacur? Sebulan lalu Clara tiba-tiba mengakhiri hubungan mereka. 2 tahun hubungan cuma diakhiri dengan ucapan Clara yang sangat menyakitkan Brian. Aku bosan pacaran dengan orang miskin, jadi mulai hari ini kita putus. Hari itu, dengan santainya Clara mengucapkan kata putus seakan hubungan mereka selama ini hanya main-main. Tapi Clara, tidak ada tapi-tapi. Hari ini kita putus. Kamu jangan coba-coba mendekati aku lagi. Waktu itu aku mau jadi pacar kamu cuma untuk manas-manasin orang. Jadi jangan dianggap serius. Bye-bye, Brian. Clara meninggalkan Brian tanpa ragu. Sedangkan Brian hanya terpaku seolah tak percaya dengan kejadian tersebut. Dan seminggu setelah mereka putus, Brian melihat Clara sudah digandeng Stephen, mahasiswa kaya raya anak konglomerat.
Dan sampai hari ini rasa sakit hatinya akibat perbuatan Clara masih sering membuat dadanya nyeri. Dia memang masih ada rasa dengan Clara. Tidak mudah melupakan kenangan indah bersama Clara selama 2 tahun ini. Dan sepertinya memang musibah sedang senang berteman dengan Brian. 3 hari lalu, dia dipecat dari pekerjaannya sebagai pelayan restoran tanpa sebab yang jelas. Kamu sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Maaf, mulai besok tidak usah bekerja lagi. Dia begitu syok saat sedang beres-beres untuk pulang kerja. Tiba-tiba sang manajer restoran mengatakan hal tersebut. Ambil gaji terakhir dan pesangonmu di kasir. Sudah aku siapkan. Tapi Pak, apa salah saya? Kamu tidak ada salah, Brian. Seseorang yang punya kekuasaan besar dan tidak bisa kuhadapi memintaku untuk memecatmu. Tolong jangan mempersulit saya. Manajer restoran sebenarnya orang yang sangat baik menurut Brian. Dia mau menerima Brian bekerja khusus shift malam karena kesibukan kuliah Brian. Mendengar perkataan manajer restoran, Brian pasrah dan tidak membantah lagi. Dia benar-benar tidak ingin mempersulit sang manajer yang tampaknya sedang diintimidasi seseorang yang punya kekuasaan besar. Baik, Pak. Saya paham. Terima kasih atas kebaikan Bapak selama ini. Saya permisi. Brian menuju kasir untuk mengambil gaji terakhir dan pesangon yang disiapkan si manajer restoran. Bayangan saat diputusin Clara kemudian dipecat dari pekerjaannya melintas dalam pikirannya, membuat Brian termenung. Halo Brian, apa kamu masih di sini? Tiba-tiba terdengar ucapan Scott membuyarkan lamunan Brian. Oh iya Scott, kalau aku gak salah ingat, kapan hari kamu pernah menawarkan pekerjaan untuk menjadi sopir pribadi dengan gaji yang lumayan besar? Apa saat ini lowongan itu masih ada? Tanya Brian sambil memandang Scott yang sedang berganti baju. Sebentar, aku telepon temanku dulu. Soalnya info itu dia yang ngasih. Scott bergegas mencari nomor handphone temannya dan langsung saja menanyakan lowongan sopir pribadi tersebut begitu panggilan teleponnya tersambung. Sejenak kemudian terlihat Scott sudah menutup teleponnya dan menoleh ke arah Brian. Tampaknya kamu memang sedang beruntung, Brian. Lowongan sopir pribadi itu masih terbuka. Nih alamat rumah orang yang membuka lowongan itu. Sebaiknya langsung saja kamu samperin setelah selesai urusanmu di kampus biar gak keburu telat. Saran Scott karena khawatir keduluan orang lain. Iya Scott, thank you. Sahut Brian tulus. Melihat raut wajah Brian yang tampak telah kembali bersemangat, Scott tersenyum lebar. Dia seperti benar-benar bisa ikut merasakan semangat Brian. Gitu dong, Brian. Hidup ini indah. Jangan mau dibuat pusing gara-gara seorang gadis. Ucap Scott sambil memukul bahu Brian dengan keras. Beo kakak. Sialan lo, Scott. Sakit tahu. Brian memaki Scott karena rasa linu di pundaknya yang barusan dipukul Scott. Sementara Scott malah tertawa ngakak melihat sahabatnya ngamuk-ngamuk. Ayo berangkat. Atau mau ku tinggal? Kata Scott sambil mengacungkan kunci sepeda motor bututnya. Akhirnya mereka berdua berangkat ke kampus. Mereka berdua sama-sama jadi mahasiswa tingkat akhir dan sama-sama sedang menyusun tugas akhir. Sampai di kampus, Brian segera menuju ruangan dosen pembimbingnya, sedangkan Scott melangkahkan kakinya ke perpustakaan. Scott masih membutuhkan banyak literatur untuk skripsinya yang sampai saat ini baru sampai bab pendahuluan. Kalau sudah di perpustakaan, Scott akan lupa waktu. Dia memaksa dirinya untuk segera bisa lulus dan bekerja karena gak tega melihat orang tuanya yang hidup pas-pasan harus banting tulang mencari nafkah untuk membayar uang kuliahnya. Sementara Brian, sudah hampir 2 jam dia melakukan konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Brian butuh konsultasi intens karena skripsinya sudah sampai tahap hasil penelitian dan pembahasan.
2 hari lagi kamu konsul lagi. Setelah kamu koreksi beberapa pembahasan yang kurang tepat dan sudah saya tandai tadi. Dosen pembimbing Brian menyerahkan kembali draft skripsi Brian yang tadi mereka bahas berdua. Baik, Pak. Terima kasih. Saya permisi dulu, Pak. Setelah berpamitan, Brian langsung keluar dari ruangan dosen. Sambil berjalan, Brian menulis pesan untuk Scott jika dia langsung akan mendatangi alamat rumah yang membuka lowongan sopir pribadi dan mungkin malam baru pulang. Brian terus berjalan keluar kampus menuju halte bus terdekat dan duduk di bangku yang ada di halte bus tersebut dengan santai, menunggu kedatangan bus yang sesuai dengan jurusan yang hendak dia tuju. Bab kedua, pekerjaan baru. Beberapa saat